Sama yang kita tunggu-tunggu yaitu Habib Said Alwi Asgaf yang sudah hadir. Mohon maaf izin sebelum saya panggilkan, ini kita bisa berjalan atas kerjasama tenaga handal dan profesional yang sudah mengundang, diantaranya ada Bapak Haji Undang, Bapak Haji Undang, oh ya belas ya. Bapak Haji Undang, Bapak Haji Manta, Bapak Haji siapa lagi? Bapak Haji Wawi, Bapak Haji siapa lagi? Bapak Said Suherman, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Ustadz dulu, Ustadz Dudu, ayo siapa lagi? Ustadz Dadang. Ya pokoknya mohon maaf kalau saya nggak bisa nyebutin satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa tajam saya ngucapin atas nama panitia, juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para donatur yang lainnya. Mari sama-sama kita dengarkan mic-nya bang, mic-nya. Minta mic 12 bang. Iya. Cek. Minta mic 12, yang 8 mau saya jual. Langsung saja, jangan ada yang sampai berisik atau histeris melihat ketampanan saya bersama Said Alwi Asgaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan berisik, Habib sebelah sini. Ini acara yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti-nanti. Habib menghadap ke depan, kita foto bersama dulu. Terima kasih, Bib. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemas banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, udah para makan belum? Sama saya juga belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya mahmudi ala kulli hal. Sebelah salah, saya diteriakin mulu. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, yang kita muliakan al-mukarram, para ulama, guru-guru kita, para sesepuh yang ada di kampung ini, para kiai, para masyayikh, para asatid, para habaib yang saya muliakan, dan juga bil khusus DKM Masjid Al-Husna. Kita doain mudah-mudahan semuanya panjang umur. Mudah-mudahan panitia penyelenggara ini diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan panitia penyelenggara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang sudah mendukung acara ini, semoga Allah taala berikan ganjaran-ganjaran pahala. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan, Pak Camat Kecamatan Banyusari Bapak Iwan Ridwan Fatahillah, lalu Kepala Desa Jaya Mukti Bapak Haji Edi Hermawan, Kepala Kepolisian Sektor Banyusari DKM Masjid Al-Husna Haji Ahmad Nawawi, pengurus MT Nur Rahmah, jajaran panitia PHBI Maulid Nabi, para donatur, dan juga seluruh masyarakat Desa Jaya Mukti. Lalu yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus daripada ayahanda saya Habib Mahudhar Asgaf. Lalu juga yang saya hormati, yang saya muliakan, teman saya Ustadz Yoga. Nah, ini sini dulu. Udah kemana-mana bareng ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang solehah semua, yang wajahnya luar biasa, penuh senyuman-senyuman, wajah-wajah orang-orang solehah. Ini kalau saya lihat ibu-ibu ustadzah semua kayaknya ya. Amin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berkumpul, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia rahmat.
Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau. Masih semangat Bu? Masih semangat? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Belum mulai, kita baca salawat dulu. Ada tim hadrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan pada kita dan nambah cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairin khalqi kullihim. Maulaya salli sama-sama Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil minal ahwali muqtahim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la sama-sama. Allah 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 ya Allah Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
صلي وسلم ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد يا حبيبي وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi. Masya Allah. Kita doain jadi anak yang soleh, amin. Dapat bakti pada orang tua. Saya main kasih hadiah. Ada hadiahnya. Tunggu bentar. Ada hadiahnya khusus minyak wangi. Hadiahnya ada ini. Dan ada hadiah 1 unit motor berupa brosur. Masya Allah. Tamam, ini hadiahnya. Terima ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi anak yang bakti pada orang tuanya. Udah foto? Nah, iya. Ini hadiahnya jangan lupa di depan bayar 150.000. Tamam, ya silahkan duduk. Ya. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berkumpul dalam salah satu rangka peringatan, memperingati salah seorang manusia yang mulia, salah seorang yang ketika kelahirannya berbeda dengan manusia yang lain. Beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, khairul mursalin, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya kekasih Allah, khatamun nabi, penutupnya para nabi, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berbicara tentang kemuliaan, keistimewaan beliau, apapun yang beliau lakukan adalah istimewa. Karena apapun yang bersambung kepada beliau, apapun yang ada kepada beliau adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam rangka maulid kelahirannya beliau, kita membahas ketika kelahirannya beliau. Beliau dikatakan seorang manusia basyarun la kal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Kalau manusia lahir ke muka bumi ini, seorang ibu melahirkan anak, seorang bayi akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Seorang ibu akan merasakan yang namanya pengorbanan. Tapi ibunda Siti Aminah, ibunda dari Nabi SAW, ketika melahiri Nabi Muhammad, dikatakan tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Maka di sini yang berbeda, basyarun la kal basyar, berbeda dengan manusia yang lain. Nabi SAW dikatakan ketika kelahiran beliau, Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan namanya beliau. Nama beliau adalah Muhammad. Nama Muhammad ini artinya tiada lain adalah orang yang terpuji. Nama arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Maka ketika dulu ada orang-orang yang gak suka sama Nabi, orang mencaci Nabi dengan cacian makian, dengan cacian makian dan menyebut nama Nabi, maka secara tidak langsung memuji Nabi Muhammad. Karena nama Muhammad adalah artinya orang yang terpuji.
Maka subhanallah, nama Muhammad ini sudah dikhususkan oleh Allah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah menjaga nama yang mulia ini. Jadi belum ada pernah orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kelahiran daripada Nabi, Ibunda Siti Aminah itu sudah didatangi oleh para malaikat. Malaikat menyampaikan kabar kepada Ibunda Siti Aminah, mengabarkan kabar yang luar biasa. Wahai seorang ibu, ibu yang mulia, Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpinnya para nabi, penutupnya para nabi. Maka namakan dia adalah Ahmad. Maka dinamakan oleh Ibunda Siti Aminah Muhammad. Subhanallah, ketika lahirnya Nabi, api yang sudah nyala ribuan tahun. Dulu itu ada satu agama, orang-orang Majusi. Majusi ini, orang-orang Majusi ini menyembah yang namanya api. Kalau orang kafir menyembah berhala, menyembah patung-patung, orang Majusi ini menyembah api. Nah, api ini udah ribuan tahun nyala nggak padam-padam, dijadikan Tuhan oleh orang-orang Majusi. Tapi ketika kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, api ini yang udah nyala ribuan tahun mati seketika, padam. Berhala-berhala yang jadi sesembahannya orang-orang kafir pada saat itu hancur seketika ketika kelahiran Nabi. Dan dikatakan di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kelahiran beliau ini, orang-orang di sebelah Ibunda Siti Aminah melihat ke atas, bintang-bintang itu menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika keluar Nabi jelaskan tentang kelahiran beliau. Lahirnya beliau ini berbeda dengan bayi-bayi yang ada pada zaman sekarang. Kalau bayi di zaman sekarang nangis dalam keadaan lahir, tapi Nabi SAW dalam keadaan bersujud. Dilakukan oleh Nabi, itu yang akan kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, nasihat-nasihatnya beliau, itu yang akan kita lakukan. Akhlak-akhlak sopan santunnya beliau, mau beliau kepada orang tuanya beliau, kepada saudaranya beliau, kepada sahabatnya beliau, kepada keluarganya beliau, kepada anak kecil, kepada juga orang-orang tetangga ataupun orang-orang kafir sekalipun, itu yang harusnya kita contoh akhlaknya beliau. Suatu ketika ada di dalam kisah yang masyhur, ada orang buta, orang yang gak dekat dengan Nabi SAW. Orang ini tiap harinya mencaci maki Rasul SAW. Gak pernah ngelihat Nabi, gak pernah ngelihat apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi tiap harinya benci sama Rasulullah. Tiap harinya mencaci maki, memfitnah Rasulullah. Suatu ketika ini orang lagi duduk dalam keadaan yang lapar. Ini orang buta tetap mengatain Nabi. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah sampai kepada orang buta ini, Rasulullah kasih makan roti dengan tangan yang lembut. Dikasih makan sampai seterusnya. Ini orang buta senangnya luar biasa, dikasih makan gratis. Orang gak dikenal, kalau sama keluarga, keluarga, tapi ini orang gak dikenal tiba-tiba ngasih makan roti. Dia nggak minta, tapi tiba-tiba dikasih roti sama Nabi SAW. Orang buta ini apa? Mencaci memaki Rasulullah di depan Rasul SAW yang lagi berikan roti kepada dia. Oh, ternyata Rasulullah begini, oh dia begini, oh dia begini, dan seterusnya. Hari demi hari sampai pada waktunya Rasulullah meninggal dunia. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah, datang kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah, anaknya Nabi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai anakku, apa satu amalannya Rasulullah? Saya pengen contoh satu amalannya Rasulullah. Apa amal kebaikannya Rasulullah? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai ayahku, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan banyak kebaikan, banyak dan gak bisa kita contoh, luar biasa. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kembali, satu aja yang paling mudah akan saya lakukan.
Kata Sayyidatuna Aisyah, oh itu tiap hari Rasulullah nyamperin orang buta yang ada di sana, ngasih makan roti. Didatengin oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini orang buta ini tetap memaki, mencaci Nabi, memfitnah Nabi. Sayyidina Abu Bakar kesel, nggak suka. Nabinya dicaci, pemimpinnya dicaci, difitnah dan seterusnya. Akhirnya nggak sengaja dikasih roti itu dengan sedikit kasar. Ini orang buta tahu. Lah ini yang di depan saya nggak seperti biasanya nih. Biasanya lemah, dia nggak tahu. Udah remaja, sudah baligh. Bukankah dia harus mengetahui? Dia beragama Islam, harusnya dia mengetahui siapa nabinya, siapa yang wajib dijadikan idola bagi dirinya. Nah ini dia, kita kembali kepada kisahnya Rasulullah. Kita kembali mengingat Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya pengingat di dalam pikiran kita adalah mengingat Nabi SAW. Sebaik-baiknya kisah-kisah yang mulia contoh adalah contoh dari Nabi SAW. Saya pengen tanya, saya pengen buktikan. Kalau anak-anak kecil insya Allah pada bisa. Saya yakin daripada remaja, anak-anak kita yang masih TK aja udah paham. Yang bisa tunjuk tangan maju ke depan ya. Nanti dikasih hadiah maka Alwi. Anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil ya, masih kecil, bocah-bocah ya, bocil-bocil kematian. Tamam? Ama saya juga masih kecil. Berapa orang Habib? Dua. Siapa yang mau naik ke atas pohon? Oh, ke atas panggung. Ayo atas panggung, atas panggung. Ayo buruan. Ayo tong sini. Pertanyaannya, sebutkan 6 keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah ya, ibu-ibu mudah ya. Ayo, siapa yang mau? Nah, baik, anak-anak kecil, bocil-bocil kematian, anak-anak FF mana? Alhamdulillah. Di sini mah orangnya. Mau? Bismillah, fadhal. Waalaikumsalam. Ya. Ini ada calon ustazah juga, Beb. Kalau di TV kan ada Mamah Dedeh, ini mah dari sini Mamah Dedeh. Tamam. Sebutkan 6 keluarga Nabi, bisa? Bisa. Bismillah. Namanya? Nabi Sulaiman. Kenapa jadi ke Nabi Sulaiman? Nama keluarga Nabi, siapa anaknya Nabi? Bapaknya Nabi siapa? Abdul Ibrahim. Baik, ini baca surat aja. Surat apa? Surat tanah bisa? Surat An-Nas bisa? Kalau auzu birabbin nas bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Masyaallah. Ilahin. Min syarril Asil khannas. Jadi nggak pakai Ida Hasan. Mana menor banget neng lipstiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin, ilahin, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi. Kalau lagi ngikut ini. Panas ya, baik, bismillah. Ujungnya panas. Ya nggak apa-apa. Baik. Ah yang ini. Ya, kita kasih hadiah dulu. Kasih hadiah Nah, dulu. ini sebenarnya buat sini dulu. Buat kabur deh. Sini. Langsung pergi aja. Waalaikumsalam. Siap. Ini kasih hadiah. Ya. Ini sebenarnya buat laki tapi nggak apa-apa. Iya, nggak Nanti apa-apa. dikasih ke orang tuanya ya. Boleh barik fiik. Doain jadi anak yang soleha. Amin. Amin. Baik, sebelahnya sekarang. Iya. Fadhol. Siapa? Bill. Nah, tadi anaknya Nabi siapa? Fatimah. Kalau Baik. cucunya, Bib, cucunya. Cucunya ada 2. Cucunya siapa? Palingnya anak artis mulu lu. Siapa anaknya Ahmadani? Al-Eldul. Kalau anaknya cucunya Rasulullah siapa? Ini aja. Hasan dan Husain. Husain terakhir. Pamannya Nabi. Tuh, tadi udah dijawab sama lagu Rohatil ya. Makasih dah Rohatil. Abu Thalib. Betul, Masya Allah. Ini Masya Allah udah luar biasa bisa jawab. Coba anak-anak remaja. Nah, karena masih bengong-bengong juga. Fadhol, dikasih. Iya. Silakan. Oh, sip, alhamdulillah. Alhamdulillah hadiah tinggal 1. Itunya lagi gak siapa ya? Sekarang terakhir nih, ini mah siapa
anaknya Pak Camat. Pak Camatnya ada loh. Nama Pak Camat siapa? Ah, Pak, ini coret dari kakak nih. Kelas. Oh, salah. Idris. Ah, tadi tuh mana Nggak kan? ada habis hadiahnya. Ya, makasih deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini contoh tadi. Udah ada yang bisa jawab. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunda, Fatimah Sayyidina Fatimah Zahra anaknya, Sayyidina Hasan wal Husain cucu, Sayyidina Abu Thalib paman, Abdul Muthalib kakeknya. Nah ini Masya Allah, ini kembali lagi ke kisah Nabi Muhammad. Seseorang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka dia pasti penasaran dengan kisahnya beliau. Kalau kita punya orang yang kita cintai di dalam kehidupan kita ambil contoh. Pasti kita penasaran di dalam kehidupannya dia. Oh, dia baik apa enggak? Oh, apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Oh, keluarganya dia siapa? Adiknya siapa? Kakaknya siapa? Sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita beneran cinta sama Rasulullah, maka minimal kita penasaran sama beliau. Ada kitab Sirah Nabawiyah, kisah-kisah Nabi SAW. Baca itu kitab, datengin guru. Kita datang kepada guru, minta belajar tentang kisahnya Nabi Muhammad. Itu orang yang cinta sama Rasulullah. Apalagi orang yang cinta sama Rasul, orang yang banyak sholawat. Ini sholawat ini luar biasa. Amalan, salah satu amalan yang gak bakalan tertolak. Mau sengaja, mau tidak sengaja membacanya. Anak-anak kecil membaca boleh, sengaja maupun tidak sengaja tetap diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu amalan yang luar biasa. Karena bukan cuma manusia yang bersalawat kepada Nabi, tapi malaikat dan juga para makhluk Allah yang lain, jin, lalu juga ada makhluk-makhluk hewan-hewan, semuanya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia, ini agar kita kembali adanya maulid, agar sama-sama kita mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pada saat itu pernah didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Nabi, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah bilang bukan enggak enak, tapi enak, dimakan dengan lahap. Sehingga orang yang tadi lihat itu, oh ini makanan saya enak. Habis sama Nabi, Nabi habisin, berarti enak, seneng luar biasa. Ini ngejaga perasaan orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya. Lalu di dalam kisah yang lain, akhlak terhadap anak kecil. Ini nggak pernah terbayang dengan kita. Nabi itu lemah lembut luar biasa kepada anak kecil. Kalau pengen lihat sebaik-baiknya manusia, ialah dia yang paling dekat dengan anak kecil. Dulu Nabi itu punya salah satu khadim, pembantunya Rasulullah, itu umurnya 10 tahun. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Itu salah satu sahabat yang tiap harinya mendengar nasihat dari Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Beliau mengatakan apa? Seumur hidupku sampai meninggal dunia, Rasulullah SAW, aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Rasulullah protes, Rasulullah nggak pernah protes. Dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah berdecak. Artinya kalau orang kesel kadang-kadang ngucapin nah itu Rasulullah nggak pernah. Dan ketika itu aku pernah disuruh untuk membeli sebuah kebutuhan oleh Rasulullah. Aku pergi, dan ketika itu aku melihat anak-anak kecil yang sedang main sebaya denganku, maka aku bermain dengan mereka. Aku lupa dengan apa yang dibutuhkan Rasulullah. Ternyata di belakang Sayyidina Anas bin Malik, ditepuk Sayyidina Anas bin Malik, ada Rasulullah. Rasulullah nggak marah. Rasulullah justru tersenyum bahagia melihat Sayyidina Anas bin Malik bahagia main sama anak yang lain. Sayyidina Rasulullah itu pada saat itu Sayyidina Muhammad SAW justru mengatakan, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku butuhkan? Dengan tersenyum dengan bahagia. Ini akhlaknya Nabi. Nabi bahagia ketika melihat anak kecil lain bahagia. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak akhlak-akhlak Nabi yang sama-sama kita bisa lihat di dalam kisah-kisah beliau. Karena akhlakul karimah adalah salah satu pokok di dalam kehidupan kita. Contoh di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga,
di dalam bermasyarakat, akhlakul karimah adalah pokok dasar. Karena misinya Nabi yang ketika Nabi diutus ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum Nabi lahir itu ada yang namanya zaman jahiliyah, tahun-tahun jahiliyah. Pada saat itu orang-orang bodoh melakukan hal-hal yang gak baik sebelum kelahiran Nabi. Tapi ketika lahirnya Nabi, Nabi membawa akhlakul karimah. Nabi memperbaiki akhlak-akhlak orang tersebut minal zulumati ilan nur. Yang tadinya orang tuh gelap jadi terang benderang. Ini misinya Nabi. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa contoh. Karena sebaik-baiknya contoh adalah Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad adalah idolanya kita. Remaja-remaja, jadikanlah idolamu adalah Nabi SAW. Jadikanlah contoh di dalam dirimu adalah Nabi SAW. Nabi Muhammad bukan dipuji oleh manusia. Kita punya idola di zaman sekarang dipuji oleh manusia. Tapi Nabi bukan dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Jadikanlah Nabi SAW sebagai idolanya kita, sebagai contohnya kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sebagai contoh budi pekerti luhur di dalam diri kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Kehidupan kita akan semakin dekat dengan Allah, mencontoh baginda Rasul SAW. Dan semoga mudah-mudahan hari ini di dalam majelis yang mulia peringatan Maulid Nabi SAW, kita berdoa semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya Allah. 6.000 orang itu pengen ngelihat yang namanya budi pekerti ulama, pengen ngelihat oh dia seperti ini akhlaknya beliau. 4.000 jamaahnya yang datang itu mencatat hadis-hadis dan juga nasihat dari beliau. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, ini bisa kita contoh kalau datang Muhammad. Jangan berisik, Habib sebelah sini. Ini acara yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti-nanti. Habib ngadep ke depan, kita foto bersama dulu. Makasih, Habib. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemes banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, udah pada makan belum? Sama saya juga belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya mahmudi ala kulli hal. Sudah salah, saya diteriakin mulu. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bisifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati yang kita muliakan Al-Mukarram, para ulama, guru-guru kita, para sesepuh yang ada di kampung ini, para kiai, para masyayikh, para asatid, para habaib yang saya muliakan, dan juga bil khusus DKM Masjid Al-Husna. Kita doain mudah-mudahan semuanya panjang umur, mudah-mudahan panitia penyelenggara ini diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan panitia penyelenggara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang sudah mendukung acara ini, semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran-ganjaran pahala. Amin, amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan, Pak Camat Kecamatan Banyusari, Bapak Iwan Ridwan Fatahillah, lalu Kepala Desa Jaya Mukti, Bapak Haji Edi Hermawan, Kepala Kepolisian Sektor Banyusari, DKM Masjid Al-Husna Haji Ahmad Nawawi, Pengurus MT Nur Rahmah,
jajaran panitia PHBI Maulid Nabi, para donatur dan juga seluruh masyarakat Desa Jaya Mukti. Lalu yang saya hormati, yang saya muliakan wabil khusus daripada ayahanda saya Habib Muhdar Segaf. Lalu juga yang saya hormati, yang saya muliakan teman saya Ustadz Yoga. Nah, ini sini dulu. Udah kemana-mana bareng ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang solehah semua, yang wajahnya luar biasa, penuh senyuman-senyuman, wajah-wajah orang-orang solehah. Ini kalau saya lihat ibu-ibu ustadzah semua kayaknya ya. Amin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berkumpul, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia rahmat. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau. Masih semangat Bu? Masih semangat? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sebelum mulai kita baca salawat dulu, ada tim hadrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita dan nambah cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala